Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Tika Hwalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Kasus ini berawal di tahun 2004, di mana Veronica Panarelos berusia 16 tahun, dan saat itu dia hidup di Provinsi Ragusa, wilayah Sisilia, tepatnya di negara Italia. Veronica saat itu bekerja sebagai pelayan di restoran, dan di sana Veronica bertemu dengan seorang pria. Pria itu bernama Davi dan dia berusia 18 tahun. Setelah bertemu, mereka saling jatuh cinta, namun tidak lama mereka menjalin hubungan. Veronica bertengkar dengan ibu kandungnya. Dan akhir dari pertengkaran itu, Veronica diusir dari rumah orang tuanya. Tidak punya tempat tinggal, Davi pun mengajak Veronica untuk tinggal bersama dengan keluarganya. Veronica dan Davi tinggal serumah selama 2 tahun, hingga pada tanggal 18 Juni di tahun 2006, Veronica melahirkan anak pertama mereka, yang diberi nama Loris. Karena Veronica tidak punya hubungan baik dengan orang tuanya, maka yang membantu membesarkan Loris adalah orang tua Davi. Di rumah itu, orang tua Davi memperlakukan Veronica sudah seperti anak kandungnya sendiri. Pada tahun 2007, setahun setelah kelahiran Loris, Davi dan Veronica akhirnya menikah secara dokumen. Dan di tahun 2010, Veronica dan Davi mereka memiliki anak kedua yang mereka beri nama Giogo. Menurut teman dan keluarga Davi, Veronica adalah sosok ibu yang sangat menyayangi kedua anaknya dan dia adalah wanita yang bertanggung jawab, juga sangat mandiri. Hanya saja terdapat rumor tentang kesetiaan Veronica kepada suaminya, di mana orang sekitar mengatakan jika Veronica berselingkuh dengan sahabat Davi. Namun Davi ketika mendapat kabar tentang perselingkuhan istrinya, dia tidak percaya. Dan dia masih menganggap jika Veronica adalah istri yang setia. Setelah melahirkan anak kedua, Veronica memutuskan untuk keluar dari tempat kerjanya dan sepenuhnya menjadi ibu rumah tangga. Saat itu Davi bekerja sebagai sopir truk luar kota dan kondisi tersebut membuat Davi tidak bisa pulang setiap hari. Veronica yang tidak punya pekerjaan tetap, ketika dia akan keluar, terkadang dia akan menitipkan kedua anaknya kepada orang tua Davi. Orang tua Davi diketahui telah bercerai dan ibu Davi meninggalkan rumah tersebut. Maka yang tinggal di rumah itu adalah Veronica, Davi, kedua anaknya, dan juga ayah Davi yang bernama Andrea. Loris, anak Veronica yang pertama, kini telah berusia 8 tahun dan dia sangat dekat dengan kakek dan ayahnya. Waktu yang paling ditunggu oleh Loris ketika ayahnya akan pulang setelah beberapa hari bekerja di luar kota. Loris akan menunggu ayahnya di depan pintu dan ketika ayahnya turun dari mobil, dia akan memeluk Davi dengan penuh kerinduan. Loris memiliki sifat yang menyenangkan dan penuh kasih sayang, hanya saja Loris memiliki kesulitan untuk fokus dalam belajar. Dan itu membuat Loris malas untuk bangun pagi dan pergi ke sekolah. Beberapa kali Loris bolos sekolah karena dia tahu kelemahannya di kelas dan dia memilih untuk tinggal di rumah. Pada tanggal 29 November di tahun 2014, pada pukul 1 siang, Veronica waktunya menjemput Loris di sekolah. Namun guru Loris mengatakan jika Loris hari itu tidak masuk kelas. Veronica yang saat itu berusia 26 tahun, dia langsung melaporkan ke kantor polisi karena anaknya tidak ditemukan di sekolah. Veronica mengatakan jika hari itu dia mengantarkan kedua anaknya ke sekolah. Pertama dia mengantarkan Giogo ke taman kanak-kanak, lalu dia mengantarkan Loris hingga ke pintu pagar sekolah. Veronica tidak memperhatikan jika Loris telah masuk ke gedung atau tidak, karena setelah Loris turun dari mobil, dia langsung pergi ke tempat kursus memasak. Hari itu menurut Veronica dia sangat terburu-buru, maka ketika Loris telah turun dari mobilnya, dia pun langsung meninggalkan tempat tersebut. Hari itu polisi dan warga ikut turun dalam pencarian Loris, dan Davi yang sedang bekerja di luar kota pun langsung diberitahu jika Loris telah menghilang. Di saat dia mendapat informasi tentang hilangnya Loris,
dia langsung meninggalkan pekerjaannya dan pulang ikut dalam pencarian. Sore hari itu, polisi mendapat telepon dari seorang pria yang berusia 65 tahun. Dia bernama Horacio. Horacio melaporkan jika dia telah menemukan jasad seorang anak laki-laki berada di sebuah jurang. Polisi langsung menuju ke jurang tersebut dan di sana polisi menemukan jasad Loris yang masih berusia 8 tahun. Loris ditemukan dalam kondisi terluka di bagian tangan, leher dan juga sekujur tubuhnya. Bahkan celana anak itu tidak terpakai dengan sempurna. Veronica ketika melihat anaknya Loris diangkat dari jurang, dia pun tidak dapat menahan tangis. Polisi mencurigai Horacio adalah pelakunya karena dia terlalu cepat untuk menemukan jasad korban yang baru saja dinyatakan hilang dari sekolah. Horacio dibawa ke ruang interogasi untuk dimintai keterangan, namun di sana Horacio mengatakan jika memang dia setiap hari berjalan di area itu. Dan kebetulan hari itu istrinya mendengar tentang kabar hilangnya anak kecil, maka Horacio melakukan pengecekan di area di mana dia setiap hari berjalan dengan mobilnya. Horacio di sana sangat kooperatif dengan polisi dan tidak ada perubahan dalam memberikan keterangan, maka dia pun dibebaskan. Polisi kini melakukan investigasi untuk menangkap siapa pelaku pembunuhan terhadap Loris. Tim forensik untuk mencari tahu akibat kematian korban, mereka membutuhkan waktu selama 4 hari. Setelah hasil keluar, mereka menyatakan jika kematian Loris diakibatkan oleh cekikan dari sebuah kabel. Terdapat luka di bagian lengan yang kemungkinan besar Loris juga telah diikat oleh pelaku. Walaupun celana Loris di bawah lutut, namun tim forensik mengatakan jika Loris bukanlah korban kekerasan seksual. Polisi telah memeriksa kamera CCTV yang ada di area sekolah. Namun pagi hari pada tanggal 29 November di tahun 2014, polisi tidak menemukan mobil Veronica di sana. Veronica menjelaskan kepada polisi jika hari itu dia berhenti jauh dari pagar gedung sekolah karena dia sangat buru-buru, maka mobilnya tidak terlihat dalam kamera tersebut. Polisi mencurigai Veronica karena mereka anggap jika penjelasan Veronica itu sangat kontradiksi dengan keterangan yang dia nyatakan sebelumnya. Polisi mendapat kamera CCTV lain yang ada di dekat rumah Veronica. Di sana Veronica meninggalkan rumah pada pukul yang berbeda dengan apa yang dia katakan di ruang interogasi. Polisi semakin yakin jika Veronica ada sesuatu yang dia sembunyikan dan polisi menduga jika Veronica ada di balik kematian anaknya. Davi ketika datang dia mendapat informasi dari polisi jika kemungkinan besar Veronica adalah pelaku dari pembunuhan anaknya. Namun di sana Davi tidak terima dengan pernyataan polisi itu dan dia masih berpihak kepada istrinya. Davi meminta kepada polisi untuk mengusut ulang bukti yang telah memojokkan istrinya. Davi pun sempat marah di depan polisi dan media dengan membela istrinya jika tidak mungkin Veronica akan melakukan hal tersebut. Beberapa hari setelah Loris ditemukan, polisi pun menerima rekaman kamera dari tempat lain yang menunjukkan Veronica menyetir mobil bersama dengan kedua anaknya. Pada pagi hari tanggal 29 November, hari itu seharusnya Loris sudah berada di sekolah, namun Loris terlihat di kamera dia berjalan sendirian pulang ke rumah. Dari sana Loris tidak terlihat keluar lagi dari rumah orang tuanya. 45 menit setelah Loris masuk ke dalam rumahnya, mobil Veronica terlihat keluar dari garasi dan polisi meyakini jika selama 45 menit itu Loris telah kehilangan nyawanya. Polisi pun melakukan penggeledahan di rumah Veronica dan di sana polisi menemukan kabel yang digunakan oleh pelaku untuk mencekik korban. Veronica langsung dibawa ke ruang tahanan untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan. Pengacara Veronica berjuang untuk mengeluarkan kliennya dari tahanan karena Veronica tetap mengatakan jika dia tidak melakukan apapun terhadap korban. Pada tanggal 10 Desember, Veronica mengubah semua pernyataannya, di mana kali ini Veronica mengatakan jika di hari kejadian pada tanggal 29 November, dia telah membangunkan Loris untuk pergi ke sekolah.
Veronica telah menyiapkan semua peralatan Loris untuk ke sekolah dan Loris pun dibangunkan secara paksa hingga akhirnya dia masuk ke dalam mobil. Namun di tengah perjalanan, Loris turun dari mobil ibunya dan menuju ke rumah saudara Davi. Karena Loris hari itu dia menolak untuk pergi ke sekolah. Veronica pun menurunkan Loris di sana dan dia kembali menyetir mobil hingga ke taman kanak-kanak. Setelah mengantarkan Giogo ke taman kanak-kanak, Veronica pun kembali pulang ke rumah. Menurut Veronica, saat dia membuka pintu rumahnya, dia melihat tubuh Loris telah tergeletak di lantai dan juga dalam keadaan tidak bernyawa. Veronica sangat panik dan dia menduga jika Loris bermain dengan kabel-kabel tersebut hingga akhirnya melilit lehernya. Karena takut dikira pelaku dari pembunuhan, Veronica membawa tubuh korban ke garasi dan dia memasukkan ke dalam bagasi mobilnya. Dari sana Veronica menyetir mobil hingga ke tempat jurang di mana tubuh korban ditemukan. Veronica tidak mau jika suaminya menderita karena kecerobohan yang dilakukan oleh Loris. Maka Veronica memilih untuk membuang jasad Loris ke dalam jurang di dekat area itu. Veronica dibawa ke beberapa psikiatris dan psikolog untuk mengetahui kejiwaannya karena pernyataan tentang kejadian yang merenggut nyawa anaknya tidak begitu jelas. Di sana terdapat beberapa kontradiksi dan polisi terus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Menurut hasil tes psikolog terhadap Veronica, mereka menyatakan jika Veronica dalam kondisi yang baik secara emosi dan mental. Veronica juga dalam keadaan sadar dan dia tahu apa yang terjadi hari itu. Veronica masih tetap menyatakan jika dirinya tidak bersalah, namun walaupun begitu, Veronica tetap dipenjara. Setahun setelah kematian Loris, Veronica dari balik jeruji besi melaporkan mertuanya yang bernama Andrea, yang saat itu dia berusia 52 tahun. Veronica mengatakan jika Andrea adalah pelaku utama dalam pembunuhan terhadap anaknya Loris. Veronica mengatakan jika dirinya dan Andrea telah menjalin hubungan dalam jangka waktu yang cukup lama dan itu terjadi di balik pengetahuan Davi. Veronica akan bersikap sebagaimana layaknya istri yang sempurna untuk Davi ketika Davi pulang dari tempat kerjanya. Namun setelah Davi berangkat kerja, Andrea akan menggantikan posisi Davi di ranjang bersama dengan Veronica. Mereka melakukan hubungan layaknya sepasang suami istri hingga suatu hari Loris mengatakan jika dia telah melihat apa yang mereka lakukan dan itu akan dia laporkan kepada ayahnya. Veronica mengatakan kepada polisi Andrea tidak menginginkan jika Davi mengetahui rahasia mereka. Maka Andrea membungkam mulut Loris dan mencekiknya dengan kabel listrik. Andrea pun dibawa ke ruang interogasi, namun Andrea menyangkal dengan semua tuduhan yang dikatakan oleh Veronica. Andrea juga memiliki bukti yang kuat jika di hari kejadian dia tidak berada di rumah tersebut. Andrea pada tanggal 29 November dia sedang berada di rumah kekasihnya dan polisi buktikan dari kamera CCTV yang ada di rumah kekasih Andrea. Di pengadilan Veronica dinyatakan bersalah atas kematian Loris dan akhirnya dia dijatuhi hukuman selama 30 tahun penjara. Pada tahun 2017, Veronica mendapat gugatan cerai dari suaminya Davi dan Veronica juga dilarang untuk menemui anaknya yang bernama Giogo. Pada tahun 2021, Veronica mendapat hukuman tambahan selama 2 tahun penjara karena Andrea tidak terima dengan tuduhan yang dilontarkan Veronica tentang keterlibatannya dengan kematian korban. Andrea menggugat Veronica jika tuduhan itu tidak benar dan Veronica harus menerima hukuman tambahan. Di akhir persidangan, Veronica memuncak dan mengatakan kepada publik jika Andrea, mertua laki-lakinya itu, telah menggunakan dirinya. Dan dia janji melakukan pembalasan dengan kedua tangannya sendiri ketika dia keluar dari penjara nanti. Terdapat dugaan jika Veronica menghabisi Loris karena dia tidak mau pergi ke sekolah atau kemungkinan Veronica hari itu mendengar pernyataan anaknya jika dia akan melaporkan kepada ayahnya apa yang pernah dia lihat. Maka Veronica mengambil tindakan sendirian sebelum Loris mengatakan kepada suaminya. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen.
Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.